Pertanyaannya makhluk gaib itu apa sih? Ada atau tiada nih? Pokoknya apapun jenis penyakit, baik dari makhluk gaib maupun tidak, Ya, ya. baik yang percaya maupun tidak, Ya. tapi bangun sebuah pikiran bahwa ada solusi di setiap permasalahan. Setiap materi yang kita lihat itu pasti mengandung energi dan di dalamnya ada kecerdasan. Salam Rahayu, Pak Dokter, Pak Rahayu, Putu, Rahayu, Pak Putu. Navigatra, Ya. sehat-sehat. Sehat, karena Nah. setiap hari minum amosa. Rambut baru, Ya, medis non medis. medis non medis. Yang sakit karena rambut panjang atau rambut pendek. Ada. Minum amosa. Mulai serem masalah deh. Apa tema nih? Kalau diawali yang seram-seram ini kan gayanya seram-seram. Makhluk gaib nih, makhluk gaib. Ayo, gas. Gini Pak Dokter, Pak Putu. Hmm. Iya, banyak perbincangan antara makhluk secara fisik, gitu, alam nyata, dan makhluk gaib. Seperti bagaimana seseorang yang kok tiba-tiba dia punya sakit aneh tertentu hanya ketika dia kencing di sembarang tempat dan lupa bilang permisi. Dan itu sangat diyakini karena makhluk gaib di tempat itu membuat dia sakit. Ya. Dan sakitnya tentu sakit yang aneh. Ketika diperiksa di dokter secara medis nggak terlihat nih, tapi sakit itu nyata bagi dia. Ya, sangat meresahkan, bla bla bla. Nah, pertanyaannya, apakah seperti itu? Dan ya tentu di keyakinan sebagian besar orang bahwa kita meyakini ada namanya dunia gaib kan gitu. Nah, tetapi bagaimana memaknai dunia gaib ini perlu kita juga ya sambil kita santai-santai kita bicarakan deh gitu, supaya tidak terkadang kalau kita tidak bicarakan, persepsi orang, terutama kalau saya sih kenapa saya tertarik membicarakan ini, tujuannya apa? Mengedukasi anak-anak putra putri kita nantinya, supaya persepsinya tidak terlalu luas sehingga dia memutuskan untuk memaknai menyeramkan ataupun ketakutan yang tidak beralasan, atau sebaliknya sangat-sangat tidak percaya itu ataupun campah lah cara balik gitu. Nah, setidaknya kita bicarakan. Pertanyaannya makhluk gaib itu apa sih? Ada atau tiada nih? Gimana Pak Putu? Ini ahli makhluk gaib. Takut saya mau mulai. Silakan Pak Dokter. Ya, kalau bicara tentang makhluk gaib, tentu kita akan berbicara tentang 3 dimensi dulu. Ya. Dimensi realita, Ya. dimensi fisik, Ya. dimensi gaib, Ya. maha gaib. Oke, realita, Gaib, gaib, maha gaib. maha gaib. Nah, dalam konteks konsep kecerdasan semesta energi dan materi, Ya. yang maha gaib, yang Ya. nirupam, niskala, niskala lah, gitu. Ya. Itu adalah Tuhan. Oke. Kecerdasan semesta tak terbatas, beliau maha gaib. Ya. Di level yang gaib, Ya. beliau berwujud sebagai energi. Di level yang fisikal, yang realita itulah fisik. Nah, tiga-tiganya ini bisa menyebabkan diri sakit. Nah, kalau dalam diri kita, fisik, mati, tubuh bisa menyebabkan kita sakit, energi bisa menyebabkan kita sakit, dan kecerdasan atau ruh menyebabkan kita sakit. Nah, di alam raya ini, di alam semesta ini, kita akan tahu setiap materi yang kita lihat itu pasti mengandung energi dan di dalamnya ada kecerdasan. Apa buktinya? Ya, buktinya misalnya nih, Ya. misalnya begitu bom nuklir sebagai atom gitu, atom apa, plutonium gitu misalnya, itu kan materi. Begitu ditembak jadi bom nuklir, energinya besar. Batu menggelinding, energinya besar. Menggelinding ketika gempa bumi gitu, misalnya menggelinding dari pohon ini menghancurkan. Ya. Di musim hujan angin ini, hujan itu ketika berkumpul menjadi air, dia energi air mengalir itu besar sekali. Banjir. Bisa menghancurkan banyak hal. Ya. Jadi materi air menghancurkan. Bahkan angin yang tidak tampak materinya,
dia adalah sekumpulan atom-atom yang juga atom hidrogen, atom oksigen gitu, berkumpul dan ketika bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke rendah itu menimbulkan badai. Angin yang kencang menghancurkan juga. Pohon-pohon besar bisa tumbang gitu. Kok saya begitu bicara tentang menghancurkan, saya teringat satu bangunan yang itu berapa belasan M hancur begitu saja gitu. Nah itu karena faktor kecerdasan yang kurang Oh gitu ya. ketika membangunnya. Ya. Nah jadi atau RAB yang tidak sesuai. Gangguan kecerdasan. Gangguan kecerdasan. Makhluk gaib. Nah apa itu yang disebut makhluk gaib? Nanti. Ya, silakan. Makhluk gaib yang menghancurkan. Silakan Pak Tatar, lanjut. Nah jadi artinya ada dunia-dunia realita fisik yang bisa menghancurkan, bisa menyakitkan. Nah, kalau kita ditimpa batu, dilempar batu kan bisa menyakitkan, pasti itu. Nah, terus bagaimana dengan energi? Energi cahaya bisa menyakitkan kita. Energi cahaya elektromagnet, bukan. Energi cahaya Blu-ray misalnya pada HP menyebabkan kita bisa sakit mata. Kemudian radioaktif ketika rongsen misalnya, kalau tidak pakai pelindung bisa menyebabkan kemandulan. Kemudian cahaya matahari itu energi cahaya bisa menyebabkan kita mengalami kanker kulit. Nah, itu kalau energi cahaya. Kalau energi suara, ya jelas suara-suara yang bising membuat kita nggak bisa tidur, kadang mendenging, kadang bahkan pecah telinga kita. Itu energi suara. Energi elektromagnet, kalau kita main HP atau dengerin nonton sambil HP dicas kan energinya lebih besar. Itu konon kan memang terbukti menimbulkan sesuatu berbahaya. Kemudian bikin rumah atau tinggal di bawah sutet, elektromagnetnya tinggi. Nah itu juga berbahaya. Itu energi-energi yang tidak berwujud tadi. Nah sekarang energi yang berwujud dalam bentuk makhluk. Makhluk itu kan juga ada dua. Makhluk fisikal, makhluk yang tidak fisikal, yaitu makhluk energi. Nah makhluk energi inilah yang mungkin kemudian berwujud berbagai macam, mewujudkan dirinya yang kemudian disebut dengan berbagai nama itulah. Di Bali mungkin ada wong samar, ya macam-macam lah. Dan tentu mereka menempati ruang-ruang tertentu, dimensi-dimensi tertentu. Seperti halnya elektromagnet mempunyai ruang yang disebut medan elektromagnet. Nah kemudian cahaya menempati ruang yang disebut berkas cahaya. Kita kena berkas cahaya itu enggak, gelombang cahaya itu kena apa enggak kita. Nah, jadi makhluk-makhluk energi itu juga menempati sebuah ruang tertentu yang mungkin ada di ruang nyata kita ini, cuman beda dimensinya. Tapi meskipun dia gaib tidak terlihat, tentu dia bisa berinteraksi dengan energi kita. Kalau interaksi antara energi yang di sana dengan energi kita terjadi, energi kita berperilaku buruk, maka energi mereka juga berperilaku buruk. Nah ini mungkin bisa menyebabkan terjadinya materialisasi dari efek energi buruknya, sehingga terjadilah entah sakit ini sakit itu. Makanya ada orang yang dibilang mencangkul sembarangan, kemudian menghancurkan barang-barang yang sakral, bisa menyebabkan ini itu. Bisa jadi karena apa yang kita lakukan secara fisik ini menyebabkan energi fisik kita itu menjadi nggak bagus. Contoh nih misalnya, ketika kita menggerakkan tubuh kita dengan sebuah energi, kita jarang latihan, tiba-tiba nendang, bisa sakit pinggang gitu kan. Itu contoh bagaimana energi yang kita gunakan menggerakkan tubuh ini kalau belum harmonis di dalam, berbahaya juga. Nggak pernah lari, tiba-tiba gunakan energi untuk lari kenceng, bisa berbahaya juga. Nah artinya begitulah interaksi antara energi dan fisik kita terjadi, termasuk makhluk energi dan makhluk fisik ini. Nah makanya dulu kan ada istilah orang Bali kan, bikin balai apapun itu, lumayan balai dangin misalnya kan. Karena itu dihidupkan dengan memakuh, dengan melas-was memakuh, diuripin gitu. Jadi kan dianggap hidup karena ada penempatan energi di situ. Kalau kita mau memperbaiki sembarangan tanpa mengaturkan izin gitu misalnya, minta izin dengan pakara, ya itu berbahaya. Itu yang disebut pemali gitu, pemalinan gitu. Bisa sakit ini, sakit itu. Nah ini orang Bali dulu melihatnya sebagai interaksi energi dengan alam-alam seperti itu. Ya Pak Putu aja bikin produk pakai energi. Kan gitu Pak Tuh ya? Ada pengalaman nggak Pak Tuh? Mungkin waktu dulu sibuk malianin
Sampai sekarang juga. Atau gimana nih? Coba cerita dikit deh. Kaitannya bagaimana energi makhluk gaib itu juga akhirnya berpengaruh menjadikan satu penyakit tertentu, dan tentu diakhiri dengan solusinya apa, kan gitu yang terjadi. Silakan. Kan penyakit itu disebabkan oleh banyak sekali penyebab. Banyak sekali penyebab, baik itu mind, body, soul, makhluk gaib, makhluk tidak gaib, dan sebagainya, Pak Surya. Tapi dari semua itu, dari semua jenis penyakit itu, mungkin ada yang percaya, ada yang tidak terhadap makhluk gaib ini menyebabkan penyakit. Tapi yang terpenting dari semua itu, jangan sampai kita memiliki dogma bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh karena makhluk gaib. Itu yang saya selalu tekankan kalau ketemu pasien yang bilang karena banyak faktor, ada yang bilang makhluk gaib atau karena ini itu. Pokoknya apapun jenis penyakit, baik dari makhluk gaib maupun tidak, baik yang percaya maupun tidak, tapi bangun sebuah pikiran bahwa ada solusi di setiap permasalahan. Oke, ada solusi di setiap permasalahan atau di setiap penyakit yang ada. Saya selalu di situ yang susahnya. Ketika orang bilang dia kena makhluk gaib, dia mentok di situ bahwa saya nggak ada obatnya, gitu loh. Apapun sudah saya lakukan. Nah, kalau sudah mentok di situ ya keyakinan dia akan sembuh sudah hilang. Dan itu yang selalu berusaha saya bongkar blockingnya, gitu. Karena penyakit itu, saya terakhir saya ketemu orang kanker ya, kanker di rumah terapi, kanker, dia sudah dibawa ke dokter, udah tidak ada solusi, 1, 2, 3 dan 4 gitu. Stadium 4 sudah dibilang karena faktor usia dan sebagainya itu. Nah, dia datang ke rumah terapi. Yang pertama saya khawatirkan pikirannya sudah mentok dalam artian saya nggak ada obatnya gitu. Sudah tidak ada obatnya karena di dokter sudah habis jalannya. Udah nyerah. Ya sudah stadium akhir dan sudah apa namanya istilahnya menyebar itu metastase sudah menyebar ke semua organ. Saya buat sebuah pandangan baru dulu supaya membangun keyakinan baru. Kita nggak tahu bahwa ini akan sembuh atau tidak karena baru prosesnya baru ini. Tapi sebuah pandangan, penyakit itu bisa dengan cara kita lawan atau kita sayangi. Jadinya sudutnya lawan atau sayangi. Karena logikanya penyakit itu seperti anak nakal. Dia di luar kendali kita. Contohnya kanker itu kan sel yang memberontak sebenarnya. Nah, caranya melakukan, kalau dunia medis, sel yang memberontak ini diapakan? Dihancurkan semua, benar nggak? Dilawan. Tapi kan problemnya kadang-kadang sel pemberontak ini kita hancurkan, sel baik juga hancur sehingga badannya rapuh semua. Faktor usia dan sebagainya selesai. Bisa nggak kita memakai sudut lain? Bahwa anak yang nakal ini kita beri pandangan baru, kasih sayang dan sebagainya, rubah pola hidupnya. Mungkin karena kita melakukan kesalahan dulu, kita perbaiki. Kan kita perbaiki. Itu berlaku sama ketika kamu yakin kena gaib atau makhluk gaib. Pertanyaan pertama ini, yakin nggak ini bisa diperbaiki? Itu dulu. Yakin nggak? Nah, Pak Dokter bilang, ya ada makhluk gaib gitu kan, dari tadi pandangannya kalau ada makhluk tidak gaib ya ada makhluk gaib. Tapi yang selalu saya sering ketemu problemnya adalah kewahnya segar gitu. Itunya yang harus kita bongkar. Jangan fokus sama doktrin bahwa ketika kita diguna-guna atau kena makhluk gaib tidak ada solusi gitu, atau kita melawan balik gitu. Belum tentu. Ketika kita memiliki keyakinan ini bisa disembuhkan dengan program baru masuk ke dalam pikiran kita, itu sebenarnya 50% sudah menolong. Nah, ketika yang kanker ini sudah ketemu waktu dengan saya, itu tanda kutip belum tentu sembuh saya bilang, tapi muncul tanda kutip harapan baru. Karena punya persepsi baru yang sudah
dokter mengatakan ya habis jalan, dia berpikir sudah buntu, kita kasih pandangan baru, mulai ada, akhirnya ikut terapi. Nanti mudah-mudahan rutin setiap minggu, 2 minggu sekali saya ketemu dengan saya ngasih ini, jadinya saya jelaskan untuk menyayangi tubuh, mengembalikan, menyayangi sel-sel yang memberontak tadi, secara fisik apa yang harus dilakukan, tubuhnya apa yang harus diperbaiki. Dan Pak Putu yakin dengan itu? Artinya Pak Putu sebagai sangat yakin, sangat yakin. Itu karena ya. Fisiknya harus kita perbaiki. Ya. Mungkin saja dulu dia banyak melakukan kesalahan, faktor makanan, merokok, apapun itu, dia kelelahan dalam bekerja. Faktor pikiran, body mind-nya. Dia mungkin sering bekerja, stressing, jarang menyayangi tubuhnya, pikirannya keluar kan gitu. Terus soulnya, jiwanya dengan tubuh yang rapuh itu mau nggak dia tinggal? Dia akan pergi pasti. Teorinya roh akan pergi kalau bajunya sudah rusak. Dia akan ganti baju baru. Tapi kalau roh ini merasa masih layak di baju ini, dia akan tetap tinggal. Ya udah, rawat baju ini, pikiran, mind, bodinya itu kita rawat, kita perbaiki. Kalau yang rusak-rusak jaritlah sedikit gitu loh. Bukan kalau mau ya kita hancurkan, kita buang ya ganti baju baru kan gitu. Nah ini yang saya perbaiki. Ini makanya saya mau ketemu setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Setidaknya saya merawat pikirannya dengan pandangan-pandangan baru. Bahwa penyakit itu tidak mesti disembuhkan dengan plan A. Ada plan B yang bisa kita rancang ketika plan A ini sudah mentok. Gitu. Ketika kita berpikir bahwa tidak ada jalan, cobalah buka pandangan baru. Itu yang jauh lebih penting menurut saya. Karena saya melihat di masyarakat ini fenomenanya, kalau kita bilang ada makhluk gaib, nanti ada yang memberontak. Nggak ada apa buktinya dan sebagainya, ya kan? Pasti ada yang memberontak. Tapi kalau saya bilang makhluk gaib itu nggak ada yang memberontak. Saya pernah kok merasakan penyakit karena makhluk gaib. Tapi bukan yang penting sekarang, percaya maupun tidak, penyakit akibat makhluk gaib. Yang terpenting adalah bagaimana bahwa setiap penyakit kita harus punya konsep bahwa kalau kita mau ada jalan untuk sembuh atau sehat itu. Wah, keren tuh. Nah, mungkin saya perkuat dengan pengalaman kemarin Pak Putu, Pak Dokter, yang kita ketika retreat di Sentul ada, kalau kita bicara tentang gaib dan yakin tadi. Gaib yang mungkin harus saya maknai adalah sesuatu yang tidak terlihat kan gitu aja, sesimpel itu. Tidak kita bicara makhluknya gitu, tapi gaib bahwa sesuatu itu tidak terlihat. Nah, seseorang datang, saya nggak tahu gimana prosesnya, datangnya ke Pak Dokter dulu, kemudian Pak Dokter akhirnya punya ide mempertemukan saya dengan orang itu, bahwa ada seseorang yang punya ketidakselarasan ketika dia makan semangka, melon, dan pepaya. Jadi setiap makan itu muntah gitu, muntah, dan itu sudah berapa tahun ya Dok? Bertahun-tahun. Dan ketika itu ada satu hal yang makanya saya tanya Pak Putu seberapa yakin menyembuhkan. Sangat yakin, nah, kan itu seberapa yakin itu berfungsi. Pak Putu katakan sangat yakin. Nah, cerita menariknya begini. Nah, ceritalah orang itu bahwa dia sudah melakukan proses penyembuhan dengan banyak cara, dan ketika dia sebutkan nama itu orang-orang yang saya tahu sudah levelnya nasional gitu. Nah, tentu itu juga menggetarkan keyakinan saya gitu, kalau boleh jujur saat itu Pak Putu, Pak Dokter. Ini orang-orang sangat luar biasa, tapi kok belum mampu menyembuhkan, dan orang itu akhirnya dipertemukan ke saya. Nah, emangnya saya seberapa mampu? Nah, sambil saya mendengar, saya merenung Pak Putu. Nah, di sanalah ada muncul satu pesan lah ataupun analogi bahwa oke, ketika dia dari A dan tiba-tiba B, karena dia itu tidak bisa makan, tiba-tiba aja Pak Putu, tidak pernah trauma atau apa. Tapi ada unsur keselarasan di sana. Nah, ketika A itu mungkin B, berarti B itu mungkin A. Nah, di sanalah saya tumbuh keyakinan, dan dia sebut bahwa itu sebagai the power of momentum gitu. Nah, mungkin saja ini momentumnya. Karena apa? Karena mereka itu datang dengan satu mindset bahwa saya datang untuk merilis
itu ikut retreat dari jauh, banyak effort yang dia lakukan untuk hadir di sana. Artinya kesiapan dia sembuh itu tinggi gitu. Kesiapan dia untuk sembuh dan berhasil itu tinggi. Sudah bawa mindsetnya. Nah, di sana keyakinan yang saya tadi itu sedikit bergeser, tiba-tiba 100% yakin momentum gitu. Nah, karena apa? Di sini kita juga memberikan satu pola kepada orang-orang yang mendampingi sang sakit, bahwa yang mendampingi juga harus punya keyakinan tinggi atas kesembuhan dari orang yang didampingi itu, orang yang sakit. Karena itu akan berpengaruh. Nanti kita kaitkan dengan apakah itu makhluk gaib di luar itu atau makhluk gaib yang di dalam artian di keluarga itu kan gitu, sebagai bentuk energi dan vibrasi. Nah, akhirnya apa? Kita gali Pak Putu, Pak Dokter, dan Astonggara berhasil. Dan ketika itu saya nggak cukup percaya, kita buktikan. Kebetulan ada 3 buah itu yang dimakan dan hasilnya oke. Artinya apa? Kesininya saya menemukan satu pola bahwa tadi satu keyakinan, dan ketika itu disebut gaib tanpa ada sesuatu, kesannya tidak ada sesuatu mula, padahal itu ada kaitannya juga yang mengakibatkan sakit, berarti ada kemungkinan dan besar kemungkinan juga balik menjadi sembuh. Nah, keyakinan ini sebagai satu kunci untuk proses penyembuhan, kan begitu ya? Baik keyakinan bagi orang yang mengalami langsung atau keyakinan bagi yang mendampingi, kan begitu? Nah, menurut Pak Dokter bagaimana konsepnya itu, Pak? Nah, jadi ceritanya itu gini Pak Putu. Itu ada pasien, itu ada orang peserta retret yang dulunya pernah operasi pemotongan usus hampir 50 cm katanya, ususnya dipotong. Dan sejak itu kemudian dia yang sebelumnya sangat menyukai pepaya, itu buah favoritnya, pepaya, melon, dan semangka itu buah favoritnya. Tiba-tiba sejak itu kemudian dia setiap kali makan itu bisa muntah-muntah, tidak berhenti sejak itu, dan membuat dia sedih. Kenapa? Buah favoritnya tidak bisa lagi dia makan. Nah, itu bertahun-tahun kejadiannya. Begitu ketemu sama Surya, begitu dihipnotis, sebentar kemudian yang sudah dapat WA sama dia, makasih Pak Dokter, akhirnya setelah ketemu Pak Surya ini mungkin jodoh saya langsung sembuh seketika. Dan dia bilang dia sudah langsung bisa makan. Sebelum WA dia sudah cari, dia, Pak saya berhasil. Bingung dia, berhasil apa? Saya tadi makan buah dan nggak apa-apa gitu dia. Oh, nah itu artinya dia tersembuhkan dengan hipnoterapi yang dilakukan Surya pada saat itu. Walaupun tadi Surya memberikan cerita yang lain bahwa sebenarnya ada banyak orang yang sudah pernah dimintain bantuan tingkat nasional tidak sembuh-sembuh, tapi kenapa sama Surya sembuh? Nah itu karena Surya tidak melihat ada makhluk gaib yang dititipkan untuk Surya. Oh gitu ya. Selalu timing momentum itu selalu tiba pada saat yang tepat. Kita nggak tahu jodohnya di mana. Nah, dikaitkan dengan bagaimana pendampingan kepada sang sakit, dan apakah itu bentuk lain dari makhluk gaib, menurut Pak Dokter gimana? Nah, kalau model itu sih yang pertama ketika sakit itu yang pikirkan pertama adalah ini memang efek fisik. Itu pertama, karena dia tidak menggali lebih dalam. Karena kalau ada operasi. Ya, karena efek operasi. Karena kalau orang pernah dioperasi misalnya empedu misalnya, kandung empedu, itu mungkin akan bermasalah kalau dia makan makanan yang berlemak. Nah, ketika dia mengalami operasi usus, dipotong dan mengalami situasi itu belum pernah yang dengar. Efeknya Tapi karena ada kaitannya dengan kejadian itu, maka kebetulan ada dokter teman peserta juga, Dokter Benny. Yang tanya sama Dokter Benny nanya, beliau umur berapa gitu? Oh, wah, ini pertanda bagus nih. Ada Surya, ada Dokter Benny, udah serahkan aja urusannya sama medis dan balian gitu. Balian Alaska. Dan kasih ke dia ya, untuk membuat dia lebih tenang, berjalin komunikasi, dan akhirnya ternyata sembuh gitu. Nah, itu sih lebih sering. Yang awalnya tidak kepikiran bahwa itu ada faktor pikiran. Karena belum menggali. Ya, yang berpikirnya begitu. Tapi ya udahlah, mumpung ada dokter yang fisiknya untuk menggali, ada Surya untuk menggali pikirannya, ya sudahlah, dapatlah selesai di sana. Izin Pak Dokter, sebelum dikaitkan dengan makhluk energi dan lainnya, begini, terkait dengan itu bentuk traumatik yang dia hubungkan anchor.
Sama seperti ketika saya tangani seseorang yang tinggi besar, dia pegang ular berani, tidak berani, takut atau tidak berani sama kupu-kupu. Nah ternyata waktu kecil dia pernah jatuh sakit, dan ketika sakit itu ada kupu-kupu. Dia mengaitkan sakitnya dia terhadap kupu-kupu dan akhirnya dia trauma. Nah ini sama, ketika dia dipotong ususnya, dia mengalami sakit segala macam. Pak Putu kan tahu, Pak Dokter tahu buah di rumah sakit apa buah-buahannya. Ya, kalau enggak watermelon, melon, pepaya, 3 itu. Jadi dia mengaitkan masa lalu yang buruk itu terkait dengan makanan itu. Nah, kurang lebih begitulah. Silakan dilanjut. Jadi ada peluang kemudian orang ketika mengalami sebuah penyakit mengaitkan itu dengan makhluk gaib. Misalnya, contoh kayak orang kencing gitu misalnya, kencing sembarangan, kemudian menimpa batu, ya aman-aman saja biasanya. Tapi pada hari itu sejak kencing kemudian dia mengalami masalah. Gitu. Apa itu memang masalah fisik? Karena memang faktor ginjalnya, ada batu mungkin atau apa, kemudian kepikirannya ke sana, sehingga dia kaitkan dengan makhluk gaib, bisa-bisa saja, gitu, bisa saja terjadi gitu. Sampai tidak terbukti secara medis bahwa ada sesuatu. Tapi seringkali terjadinya adalah ketika pengobatan medis tidak ketemu, ada momentum di mana dia ketemu dengan pengobatan yang pas. Ya mungkin memang timingnya dia akan sembuh juga. Atau memang ada kaitan dengan dunia-dunia seperti itu yang seperti Pak Putu bilang, entah itu terbukti apa tidak. Ya tapi kan kalau kita bicara tentang pengobatan, ada pengobatan yang tidak terbukti, yang tidak pernah diteliti secara ilmiah, sehingga bersifat empiris. Nah fenomena-fenomena itu kan empiris sifatnya. Sudah terjadi di masyarakat dan memang terbukti secara masyarakat, walaupun tidak pernah terbukti secara penelitian. Tidak ada pernah melihat makhluk gaibnya. Tetapi secara empiris, ketika dilakukan upacara ini misalnya, mentor guru piduke, langsung sembuh gitu misalnya, kan ada saja. Nah dunia-dunia seperti itu kan, dunia ini banyak hal yang kita tidak ketahui. Nah dari Pak Putu ada pengalaman nggak terkait betul energi ini ya? Mungkin dia datang dengan keluhan apa gitu ya, yang murni tanda kutip ketika ditanyakan kepada orang pintar, bukan orang pintar yang dapat beasiswa, itu bukan itu maksudnya, orang pintar balian lah, dukun atau apapun itu. Nah tetapi begitu datang ke Pak Putu, nah Pak Putu bisa menyampaikan sebagai satu pengalaman seperti apa? Iya, adalah kasus-kasus seperti itu Pak Surya. Orang yang sakit lama datang ke rumah langsung sembuh, belum saya apa-apakan. Waduh nih, belum saya apa-apakan. Tapi karena dia sangat yakin dengan tiang, gitu. Jadinya baru kan sampai di rumah, tapi kejadian udah lama nih, udah sakit. Terus yang tanya, Bu, sakit apa itu? Apa ya sakitnya ya? Kok hilang semua sampai di sini gitu. Terus dia cerita waktu itu. Nggak tahu sempat dia cerita, udah jauh orangnya gitu loh, udah nggak kelihatan lagi gitu dia ngomong, tapi dia nggak bisa nyebutin sakitnya. Terus semua Pak Putu, yang ampun segar itu, dia yang tidak merasa melakukan apapun, keyakinannya dialah jauh-jauh datang dari Singaraja ke Denpasar menyembuhkan dirinya. Orang yang belum melakukan apa-apa, nggak tahu juga ada makhluk gaib atau tidak, tapi sakit kepala menaunnya itu langsung hilang pada saat itu. Nah fenomena yang tidak bisa saya tampak, tapi dia percaya dan percaya ada yang bisa menyembuhkan, sembuh sendiri. Makanya dari situ saya bilang, yang terpenting dari semua, tanamkan selalu ada harapan. Satu, selalu ada harapan. Jangan sampai putus harapan. Yang nomor 2, selain ada harapan, kita juga berpikir bahwa setiap masalah dalam hidup bagian dari pelajaran hidup untuk berbenah. Makanya saya ketemu orang sakit, ini pelajaran untuk meningkatkan level spiritual kita, sehingga dia memiliki kekuatan untuk melewati, bukan ngomong menang kalah. Saya tidak mau pernah mengajarkan orang menang kalah. Apapun hasilnya, kamu dapat pelajaran hidup dan jauh lebih damai menjalani semua proses ini. Karena sakit dan menderita dua hal yang berbeda. Jangan sampai sudah sakit menderita pula. Lebih baik sakit dengan penuh kasih sayang, dengan kedamaian, dan kita menerima itu dengan tulus ikhlas. Mudah-mudahan harapan untuk sembuh terjadi. Tidak pun sembuh, kita mendapatkan nilai hidup yang begitu luar biasanya. Kan kita lihat ada orang yang sakit ngamuk sana sini penuh penderitaan.
Tapi ada yang sakit datang penuh kedamaian akhirnya karena mengerti keadaannya. Sudah dulu mungkin salah men-treatment tubuh, mulai sekarang mencintai tubuh, mulai berdamai dengan diri. Itu yang saya lakukan di rumah terapi parasit tuh. Jadinya ya udah, jangan kita bertempur lagi deh, sudah capek puluhan tahun kita melawan penyakit. Bagaimana kita menyadari dan menerima ini bagian dari sebuah proses. Kita maafkan diri sendiri, perubahan, kita mulai terapi, dan apapun yang di depan ada harapan, apapun hasilnya ada pelajaran-pelajaran dari setiap perjalanan itu yang selalu saya tekankan. Oke, silakan. Ya, kalau terkait dengan tadi kan kita masih bicara bagaimana makhluk gaib membuat penyakit gitu. Ya. Nah tentu ada dong makhluk gaib yang membuat kesembuhan. Nah itu gimana konsepnya tuh? Nah itu tadi. Iya, yang membantu Pak Putu itu kan makhluk gaibnya Pak Putu. Iya betul. Cek godam. Iya. Kadang-kadang Pak Surya lucu, Pak Surya. Iya. Setelah orangnya sembuh, Pak tuh si Rod di belakang itu yang pakai pakaian putih, pakai itu. Kadang-kadang saya pikir, mana Pak, saya lihat, saya nggak dengen. Nah, itu balik lagi, entah seken sama enggak, kan persepsi. Tapi kadang-kadang ya begitulah kehidupan. Ada orang bisa melihat, yang tidak gitu. Tapi tetap yang kalau kita punya sudut pandang yang baik, ketika kita niat menolong orang, pasti energi-energi kehidupan pasti menolong, bener nggak? Iya betul. Energi kehidupan, entah itu makhluk gaib, tidak gaib. Kalau misalnya saya melihat, ya kalau kita niatnya tulus, saya yakin semesta mendukung, apapun bentuknya gitu loh, apapun bentuknya. Hasilnya terakhir, begitu yang. Saya jadi ingat bicara tentang ada nggak makhluk gaib di belakang Pak Putu yang mungkin mendukung Pak Putu sehingga mengalami penyembuhan gitu pada orang lain gitu kan. Tapi saya jujur mau tanya sama Surya gitu. Ketika Surya merasa tidak yakin bisa menyembuhkan ibu itu karena dia sudah pernah pergi ke orang-orang terdahulu yang lebih hebat lah gitu. Ada nggak Surya yang merasa sebuah tantangan yang membuat Surya nih kalau sudah ini perintah harus dijalanin. Ketika Tiang memberikan sebuah wewenang kepada Surya untuk menyembuhkan dia, ada nggak sedikit kekuatan dikasih tugasnya harus jalanin mau nggak mau gitu misalnya? Iya, ketika itu tugas gitu ya, tentu delegasi tugas itu pasti satu membuat motivasi. Nah, cuman akhirnya saya menemukan pola, Pak. Polanya adalah saya memerdekakan dengan hasil. Dulu di awal-awal saya punya keinginan sekali menyembuhkan. Justru terbalik, ketika keinginan sangat-sangat ada, kemungkinan tidak sembuh itu ada justru. Tetapi ketika memerdekakan diri dari keinginan bahkan ya kita sebut bahwa menyerap energi semesta dan biarkan semesta yang bekerja, justru kesembuhan itu nyata gitu. Nah, jadi jelas berpengaruh. Jadi bergulirnya dari tugas itu. Kenapa itu yang dia maksudkan tadi apa? Ada makhluk energi, ada makhluk nyata. Nah, ketika Tiang sebagai makhluk nyata memberi delegasi, Surya beresin gitu misalnya. Surya yang tadinya merasa tidak percaya diri, mungkin jadi diperintah didelegasikan kayak gini, mau nggak mau ya harus mencoba gitu kan. Baru mencoba dan akhirnya muncullah seluruh potensi dalam diri. Nah mungkin sama Pak Putu nggak ngerti apa yang terjadi, ada makhluk energi mungkin saja yang berkorelasi dengan makhluk energi yang mungkin mengantar si penyakit itu datang sini gitu misal. Kan bisa saja. Makanya ada fenomena seperti itu yang ya perlu kita teliti lebih dalam. Bukan tidak percaya, bukan jangan terlalu percaya. Gitu. Itu ya pentingnya. Semua hal dihubungkan dengan makhluk gaib juga tidak benar. Sudah jelas sakitnya ini gitu. Ya setidaknya itu berjalan baik fisik maupun energi. Itu material maupun energi itu berjalan berbarengan kan gitu ya. Karena hidup ini kan memang begitu. Hidup ini kan hanya kumpulan dari kecerdasan, energi, materi. Itu tiga. Saya jadi teringat sedikit untuk mungkin saya pernah sampaikan di sini juga Pak Dokter. Dengan ini kebetulan saya ngajar-ngajar dulu Pak. Yang saya ceritakan seorang mahasiswi saya yang tiba-tiba kelauhan gitu ya. Kelauhan yang menunjuk ke depan bahwa ini ada makhluk, dia paparkan betul-betul jelas gitu.
akhirnya ketakutan, dan katanya makhluk itu pingin setiap saya ngajar dia hadir gitu. Saya bilang datang aja, kenapa enggak gitu. Dan saya sendiri ya justru tidak melihatnya secara real, saya nggak lihat gitu. Tapi tentu kita punya, sebagai manusia punya perasaan, tentu ya ketika tersampaikan itu ya perasaan juga ada lah di sana. Nah, ketika kita anggap makhluk itu dan kita maknai makhluk energi tadi, makhluk gaib tadi, yang namanya gaib kan tidak semua orang melihat kan gitu. Itu sebagai penjaganya, itu hebatnya adalah ketika dia bertugas, yang saya ceritakan dari Tabanan sampai Uluwatu, cewek bolak-balik naik motor, bahkan malam, dia gunakan itu makhluk energi gaib itu untuk meluknya dari belakang dan dia merasa aman. Ya. Gitu. Ya. Jadi artinya apa? Secara paradoks kan, mengubah perspektif. Bagaimana kecerdasan itu akhirnya merubah energi dan materi itu menjadi satu yang memberdayakan atau tidak memberdayakan. Oke, mungkin makhluk energi yang menyakitkan cukup kita maknai supaya besok hati-hati dalam bersikap, hati-hati ketika berkata-kata kan begitu. Dan kita maknai makhluk energi yang kita bisa visualisasikan untuk hal-hal yang lebih positif dan lebih baik untuk kita. Kurang lebih begitu. Gimana Pak Dokter? Ya, artinya pada intinya obrolan kita kali ini hanya untuk mengatakan bahwa selalu ada fenomena dan realita yang bisa jadi itu secara ilmiah terbukti atau tidak terbukti secara ilmiah, tetapi fenomena-fenomena empiris seperti itu perlu kita renungkan juga. Bahkan perlu kita gunakan jika itu bisa bermanfaat. Itu misalnya kan. Walaupun kita nggak pernah ngelihat makhluk energi, tapi kalau dia percaya itu penyebabnya, dan dia percaya pada kita bisa menyelesaikan urusan dengan makhluk energi itu, mungkin saja dengan pura-pura bicara dengan makhluk energi itu, dia jadi percaya, dan akhirnya keyakinan itu menyembuhkan dirinya sendiri. Kira-kira gitu Pak ya. Ada tambahan Pak Putu sebagai closing, pesan deh bagaimana ini wajib menyikapi. Pesan saya bagi teman-teman yang punya masalah seperti ini dan tidak yakin apa penyebabnya, atau malah ini saya makhluk gaib, atau seperti putus harapan, atau punya problem kecemasan dan sebagainya, itu lebih baik ketika ingin mendalami ikut Embos. Oh iya, ikut Embos. Ya kan? Embos Mandailing 19 Januari hari Minggu. Ya, kita akan bicara dari 3 sudut pandang, mind, body, and soul. Jadinya materi, energi, dan kecerdasan. Saya banyak akan bicara tentang fisiknya, Pak Surya dari pikirannya, dan Pak Dokter dari soul-nya. Cara daftarnya gimana? Betul. Ya, nanti deskripsi ya, teman-teman panitia, apa namanya ini, para krunya taruh di bawah deskripsi kalau mau daftar. Itu sudah kita Embos yang keberapa ini? Ketiga. Kita yang ketiga. Dari setiap sesi itu selalu hadir banyak, full, penuh, jangan sampai ketinggalan. Itu biayanya nggak banyak, 350.000 saja. Dapat makan, dapat produk, dapat pengetahuan. Tapi yang terpenting, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan perspektif baru, cara pandang baru melihat fenomena tubuh itu. Bagaimana tubuh bekerja, bagaimana sudut lain tentang kesehatan. Itu judulnya saja One Day Healing. Mungkin itu dari saya. Ya, oke. Jadi nanti di tanggal 17 ya, silakan bisa daftar di link yang di bawah. Yang jelas bagaimana, waktu kita sedikit review dah tentang Embos sebelumnya, banyak hal yang tersampaikan justru juga ketika break time. Ketika itu selesai acara, bertemu dengan orang-orang dengan pemahaman, coba aja ini atau terus gini gitu. Tanya jawabnya juga sudut baru, dan tentu saja kalau kita menjadikan satu pola itu, untuk yakin kan diperlukan bukti-bukti. Betul. Disitulah kita banyak ketemu dengan orang dengan bukti-bukti yang baik, bukti-bukti yang memang betul-betul nyata dari pengalaman, sehingga timbullah keyakinan. Setuju. Dan keyakinan ini yang akan menciptakan bukti-bukti bagi dirinya kan gitu. Nah, salah satunya gimana kita bisa mendapatkan bukti kalau belum kita untuk bergaul dengan satu frekuensi, satu tujuan. Karena Embos kemarin itu kan tidak hanya pesertanya adalah orang-orang yang mengalami masalah, tetapi orang-orang yang mendampingi orang yang bermasalah gitu. Betul. Jadi sama-sama perlu energi gitu, sama-sama perlu kekuatan. Nah, saya jelas nanti hari Minggu
ya ada di deskripsi. Nah, gitu poinnya. Ya, supaya jelas. Ya, link di bawah ada nomor teleponnya, detailnya nanti di deskripsi. Iya. Seperti itu. Wah, luar biasa nih. Dan dari Embos sendiri akhirnya orang yang mau serius lebih dalam, orang datang ke rumah terapi. Dari situ saya tahu banyak sekali problem-problem orang, baik yang sudah ke dokter maupun belum. Susah tidur itu menjadi problem ternyata. Insomnia itu penyakit berat loh sekarang ternyata. Dari sekian tuh saya nggak bisa tidur kayak gitu. Tapi di terapi tempat kita bilang nggak bisa tidur baru 10 menit ketiduran. Kita terapi dan itu dapat free nanti kita ketika ikut Embos itu kita bisa coba. Bahkan ada orang bilang meditasi tertinggi adalah seseorang yang bisa tidur lelap. Ya, sedikit tentang itu lah Pak Dokter. Benar nggak kalimat itu, meditasi tertinggi itu adalah orang yang dengan gampangnya terlelap menikmati tidurnya, gimana Pak? Iya, karena itu yang paling susah dicari kan. Itu yang paling susah dicari dan mematikan meditasi kan berencana mematikan pikiran, mengosongkan pikiran. Kalau sudah tidur kan rata-rata sudah mati lah pikirannya, kosong dulu. Jangan-jangan punya makhluk gaib yang tugasnya on off. Itu gimana? Ada peluang. Ada peluang. Baik, semua Riki. Pak Dokter, Pak Putu, terima kasih informasinya, bincang-bincang kita, dialog kita. Pokoknya kita tunggu nanti di tanggal di bawah ini, ya, di Embos yang batch ketiga ya. Semua pokoknya tetap di Demi Tasken. Rahayu.